Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Kingsman The Secret Service tahun 2014. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan padang gurun di Timur Tengah, di mana datang sebuah helikopter membawa beberapa pasukan elit, lalu menembaki para musuhnya. Di sebuah benteng besar di sana, di dalamnya terdapat seorang tawanan yang sedang diinterogasi oleh 4 orang pasukan elit. Tujuannya untuk memberikannya sebuah informasi penting. Namun sayangnya salah seorang dari mereka harus mati di tempat tersebut karena tawanan itu sengaja membawa bom dan salah satu anggota harus merelakan nyawanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Ketiga orang yang selamat ini bernama Harry, Merlin, dan Lancelot, dan seorang pasukan elit yang tewas ialah ayah dari seorang bocah yang akan ditampilkan di scene selanjutnya. Setelah kejadian tersebut, Harry pun mengunjungi kediaman keluarga pasukan elit yang tewas tersebut. Tujuannya untuk memberitahukan tentang kematiannya. Harry lalu memberikan sebuah medali sebagai tanda jasa sang suami yang dikatakannya dapat digunakan apabila keluarga itu membutuhkan bantuannya sebagai balas budi. Sang istri kemudian menolak pemberian Harry. Ia hanya menginginkan sang suaminya kembali hidup bersamanya dan sang anak. Harry pun lalu memberikan medali tersebut kepada Eggsy dan meminta untuk menyimpannya dan juga menjaga sang ibu. 17 tahun kemudian, di sebuah tempat di Argentina, seorang profesor bernama Arnold tengah disandra di sebuah kabin oleh beberapa orang. Salah satu penjahat itu berusaha menenangkan sang profesor dan meyakinkan bahwa mereka tidak berniat jahat. Namun saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kabin tersebut. Salah satu penjaga membukakan pintu dan tiba-tiba ia ditembak oleh orang yang ternyata itu adalah Lancelot yang sedang menjalankan misinya untuk menyelamatkan sang profesor. Dengan sekejap semua penjahat itu dibantainya. Namun sayang, di sini Lancelot pun harus tewas dikarenakan seorang wanita berkaki pisau yang membunuhnya dengan cukup sadis. Setelah itu, datanglah seorang pria yang bernama Valentine. Ia adalah bos dari para penjahat yang tewas sebelumnya. Valentine memiliki penyakit alergi yang dimana apabila ia melihat darah, ia akan langsung muntah. Di sana, Valentine membujuk Profesor Arnold agar mau bekerja sama dengan dirinya. Scene kemudian kembali kepada Harry yang sedang mengunjungi sebuah tempat butik yang ternyata ini adalah markas dari pasukan elit Kingsman. Ia pun menghadiri rapat di sana yang dipimpin oleh seorang pria tua yang bernama Arthur. Dengan dihadiri para agen seluruh dunia lewat hologram, Arthur kemudian meminta kepada para anggota Kingsman untuk merekrut anggota baru sebagai pengganti Lancelot yang tewas pada sebuah misi. Setelah rapat usai, Merlin menjelaskan tentang misi yang menewaskan Lancelot dan akhirnya misi tersebut diambil alih oleh Harry untuk ia tangani. Sementara di tempat lain, Eggsy kini sudah mulai dewasa, di mana ia disuruh sang ibu yang sedang bersama ayah tirinya yang bernama Dean dan temannya untuk pergi ke toko membelikan popok untuk sang adik. Tampaknya hubungan Eggsy dan ayah tirinya tidak berjalan baik. Sebelum pergi dari sana, Eggsy menenangkan sang adik yang sedang menangis. Ia kemudian menceritakan hal ini kepada teman-temannya di sebuah warung kopi. Dan tanpa sengaja, salah satu teman Eggsy menunjuk wajah pria lain yang ada di sana, hingga menyebabkan hal yang tak seharusnya terjadi. Para pria tersebut adalah anak buah dari ayah tirinya yang merasa tak terima. Dengan terpaksa, Eggsy dan teman-temannya pun mengalah dan pergi dari warung kopi itu. Namun ternyata Eggsy sempat mencuri kunci mobil salah satu pria tadi dan ia pun mulai mengendarainya bersama teman-temannya. Di sana, ia harus terhenti karena menghindari seekor kucing yang hampir tertabrak di belakangnya.
Di sana Exi pun menyuruh 2 orang temannya untuk pergi dari sana dan menghadapi polisi yang mengejarnya seorang diri. Di keesokan harinya, Exi diinterogasi oleh polisi di sana untuk memberitahukan nama teman-temannya yang berhasil kabur. Namun dengan tegas, Exi menolak untuk memberitahukannya dan membuat dirinya terancam di penjara selama 18 bulan. Ia pun lalu mengeluarkan medali yang sebelumnya diberikan oleh Harry dan menelepon nomor yang ada di belakang medali tersebut. Sempat disebutkan salah sambung oleh sang operator, namun Exi teringat untuk mengucapkan kata sandi yang diberitahukan oleh Harry sebelumnya. Tak berselang lama, Exi pun dibebaskan dari sana dan Harry sudah menunggunya di depan kantor polisi untuk mengajaknya berbincang. Mereka pun akhirnya berbincang di warung kopi yang sama saat ia mencuri mobil dari salah satu anak buah ayah tirinya. Harry lalu menceritakan tentang alasannya berhutang budi kepada ayah Exi yang telah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dirinya. Di sini, Harry menyayangkan bakat yang dimiliki oleh Exi yang tidak ia pergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian Exi menjelaskan kondisi dan keadaan yang memaksanya untuk hidup di jalanan agar dapat bertahan hidup. Dan tiba-tiba masuklah para anak buah dari ayah tiri Exi dan mereka ingin membuat perhitungan dengan Exi atas kejadian sebelumnya. Exi pun lalu pergi dari sana hingga salah satu dari anak itu mengejeknya dan kemudian setelah menghabisi anak buah ayah tiri Exi, Harry memaksa Exi untuk tidak membicarakan kejadian barusan kepada siapapun. Lalu Harry pun pergi dari sana. Setibanya Exi di rumah, ia langsung dihajar oleh ayah tirinya perihal kejadian sebelumnya, di mana anak buahnya dihabisi oleh seorang pria di warung kopi favoritnya itu. Sang ibu tidak bisa berbuat banyak dikarenakan ayah tiri Exi mengancamnya dengan sebuah pisau. Dan ternyata Harry telah menempelkan sebuah pelacak untuk mengawasi segala gerak-gerik Exi. Harry lalu berbicara melalui alat yang ditempelkannya pada Exi dan mengancam akan melaporkan Dan ke pihak berwajib apabila ia tidak melepaskan Exi. Harry juga menyuruhnya agar Exi menemuinya di sebuah toko jahit bernama Kingsman. Exi, meet me at the tailor I told you about to deliver it to the appropriate authorities. Saat keluar dari rumahnya, Exi telah dihadang oleh anak buah Dan yang berusaha menangkapnya. Sesampainya di lokasi yang dituju, Harry langsung mengajaknya untuk bergabung menjadi agen rahasia Kingsman dan membawanya ke ruang rahasia yang ada di bawah bangunan tersebut. Mereka lalu memasuki sebuah kapsul yang berfungsi sebagai kereta cepat menuju markas pusat dari Kingsman yang berada di Gedung Putih. Tiba di sana, Exi dikagetkan dengan isi dari markas besar Kingsman. Di sana ia disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan oleh Merlin, yang mana sudah ada beberapa orang di dalam sana. Di sini adalah ujian pertama bagi Exi dan para pemuda untuk dapat lulus dan bergabung menjadi anggota Kingsman. Merlin lalu menjelaskan apa yang akan mereka lakukan apabila mereka melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati. Salah seorang peserta yang bernama Roxy mengajak Exi untuk berkenalan, di mana Roxy adalah salah satu kandidat yang diajukan oleh agen lainnya. Lalu para peserta lain juga mengajaknya berkenalan, namun sekaligus mengejek Exi. Di sisi lain, Valentine yang memiliki cita-cita ingin memperbaiki dunia dengan caranya sedang berbincang dengan seseorang di sebuah gedung putih Amerika Serikat. Man, you know me. Money's not my issue. No, the CIA don't know. Nobody knows who they spent the last 2 years trying to find a real. Pada malam harinya, para peserta dibangunkan dengan kondisi kamar mereka yang berisikan air dan hampir menenggelamkan mereka. Masing-masing dari mereka pun segera berpikir cara untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi itu. Beberapa dari mereka menggunakan pancuran sebagai cara agar dapat mengambil udara, sedangkan Exi sendiri malah berusaha membuka pintu ruangan tersebut. Exi yang baru menyadari bahwa pintu itu terkunci segera berenang ke arah peserta lainnya, dan ia menyadari ada sebuah kaca di sana yang merupakan kaca 2 sisi. Lalu Exi pun berusaha memecahkan kaca itu dan berhasil membuat semua peserta di sana selamat.
Congratulations on completing your first task. Di tempat lain, Harry yang sedang berada di sebuah universitas berusaha menemui Profesor Arnold untuk mendapatkan informasi tentang penjahat yang telah membunuh rekannya ialah Lancelot. Dan tiba-tiba kepala dari Profesor Arnold meledak dan hancur tepat di depan wajah Harry. Lalu muncullah dua orang pria yang langsung mengejar Harry dan meledakkan tempat tersebut. Ternyata pada leher Profesor Arnold telah dipasang sebuah chip yang mana alat tersebut akan meledak apabila orang yang ditanamkan chip itu berada dalam kondisi darurat atau bahaya. Dan alat tersebut ditanamkan oleh Valentine yang sedang berusaha mencari tahu organisasi yang sedang mengincar dirinya. Colleague died. That's what he said. Kill Professor Arnold. Goddamn love Professor Arnold. Kembali ke markas Kingsman, di sini Merlin memberikan masing-masing peserta seekor anjing yang harus mereka latih dan juga lindungi. Setelahnya, Merlin mengunjungi tempat Harry dirawat akibat kejadian di universitas yang membuatnya tak sadarkan diri dikarenakan ledakan dari cairan yang mengenai wajahnya. Sedangkan Eggsy di sini terlihat cukup kesulitan untuk melatih anjing pilihannya. Ujian demi ujian pun mereka lalui demi mendapatkan status sebagai agent Kingsman. You have exactly 1 hour to complete the test. Sementara di sisi lain, Valentine kini sedang melakukan bisnis dengan Perdana Menteri dan Putri Mahkota dari negara Skandinavia. Perdana Menteri ini menyetujui untuk bersepakat dengan Valentine tentang chip implan yang akan ditanamkan. Namun sang putri yang tidak setuju akan rencana dari Valentine ini membuatnya ditahan dan dibawa ke suatu tempat oleh Gazelle. Gazelle pun menghabisi para penjaga di sana yang berusaha menghalanginya membawa Tuan Putri untuk pergi dari sana. Hope JB's training is going as well as yours is. Beberapa hari kemudian, Harry terbangun dari komanya dan segera bertemu dengan Eggsy. Ia yang ternyata sudah masuk di 6 kandidat terakhir ujian Agent Kingsman itu pun lalu ikut mengobservasi kasus yang sedang ditangani oleh Harry, yakni tentang chip yang meledakkan kepala Profesor Arnold. Petunjuk mengarah kepada perusahaan dari Valentine yang memproduksi chip tersebut. Eggsy pun lalu memperlihatkan di mana Valentine telah mengumumkan untuk membagikan sebuah chip SIM card yang dapat digunakan pada jet-jet apapun secara gratis untuk selamanya. Free internet for everyone. Merlin lalu mengatur agar Harry bisa bertemu langsung dengan Valentine pada sebuah acara makan malam. Valentine's assistant has the same implant scar. Dan keesokan harinya, para peserta kembali menjalani ujian untuk terjun dari dalam pesawat dan harus menghindari radar, juga mendarat dengan selamat di sebuah target. Proxy yang mengidap fobia ketinggian di sini mengalami sedikit kesulitan untuk melakukan misinya. Saat mereka semua sudah berada di udara, Merlin memberitahukan bahwa salah satu dari peserta tidak mendapatkan parasut. Jelas hal itu membuat mereka panik. Mereka juga tidak tahu siapa yang tidak memiliki parasut. Eggsy pun kemudian menyuruh mereka untuk saling berpasangan agar bisa menyelamatkan peserta yang tidak memiliki parasut. Setelah itu, yang tersisa hanya Eggsy dan Roxy. Eggsy langsung berusaha memeluk Roxy agar mereka berdua dapat selamat dari sana. Akhirnya peserta yang berhasil lolos pada ujian kali ini adalah Roxy, Charlie, dan Eggsy, yang mana dirinya baru mengetahui bahwa ternyata semua peserta memiliki parasut. All three, pack your bags, go. Di lain tempat, Harry mendatangi kediaman Valentine untuk menghadiri acara makan malam yang sudah dijadwalkan Merlin sebelumnya. Dikarenakan Harry menyumbang kepada yayasan Valentine dalam jumlah yang sangat besar, Valentine pun membatalkan acara makan malam publiknya dan menggantinya menjadi makan malam pribadi bersama Harry. Di sini, Valentine nampaknya menyadari bahwa Harry adalah seorang agen rahasia dari Kingsman. Ia pun mencampurkan gen pelacak nano di dalam minuman Harry sebelumnya. Put a nano tracker gel in the wine. Sepulang dari sana, Harry langsung melaporkan hal tersebut kepada Arthur, di mana ia mendapatkan sebuah lokasi tentang gereja di Kentucky yang telah lama menjadi incaran FBI. Arthur juga memberitahukan bahwa jumlah orang terkenal dan pejabat yang menghilang semakin meningkat.
Dan sementara itu, pembagian chip SIM card dari perusahaan milik Valentine terus meningkat setiap harinya. Continue to wait in line day and night. Everything in our power to find Princess Tilde. Of missing celebrities and dignitaries has continued. Kembali kepada para peserta ujian Kingsman. Di sini Merlin memberikan mereka misi baru untuk dijalankan. Excuse me? Negative. Sesampainya di lokasi yang dituju, masing-masing dari mereka mulai berusaha mendapatkan perhatian dari target mereka yang bernama Sophie. Namun sayangnya tidak ada yang berhasil. Mereka semua malah terjebak oleh obat bius yang ada di dalam minuman mereka dan berakhir dengan diikat di sebuah rel kereta bawah tanah. Ternyata ini adalah ujian kesetiaan dari Kingsman yang mana para peserta dipaksa untuk memberitahukan tentang organisasi Kingsman kepada seseorang yang menginterogasi mereka. Di sini Roxy dan Eggsy berhasil lulus, namun Charlie yang ketakutan akhirnya membocorkan tentang organisasi Kingsman dan hal tersebut membuatnya gagal pada ujian kali ini. Sedangkan di sisi lain, Valentine sudah mulai bersiap dalam melancarkan misinya untuk mengubah dunia. Di sini Valentine mengeluarkan dan mulai mengaktifasi semua produknya yang telah disebarkan di seluruh dunia. Harry dan Eggsy lalu mendatangi rumah jahit Kingsman untuk memberikannya setelan baru bagi para anggota Kingsman. You're going to need a pair of shoes. Namun tanpa disangka, di sini mereka berdua bertemu dengan Valentine yang sepertinya ia telah berhasil mengetahui siapa Harry sebenarnya. Harry pun lalu merekomendasikan topi tinggi kepada Valentine untuk melengkapi setelan jas yang dikenakannya. I was thirsting for that dope ass smoke. Basket requires top hat. Valentine ternyata mengikuti saran Harry untuk membeli topi tersebut, yang mana pada topi itu sudah dipasangi pelacak oleh Harry. Beberapa hari kemudian, Eggsy dipanggil ke sebuah ruangan oleh Arthur yang tiba-tiba memberikannya sebuah pistol dan menyuruhnya untuk menembak anjing peliharaannya. Sama halnya dengan Roxy yang dipanggil oleh Merlin dan disuruh untuk menembak anjingnya. Eggsy yang tidak tega untuk menembak anjingnya pun akhirnya gagal dalam ujian ini. Sedangkan Roxy berhasil lulus dan diangkat menjadi anggota Kingsman. Eggsy pun lalu kembali ke rumahnya bersama sang anjing dan bertemu ibunya dengan luka memar di bagian wajah. Bahwa luka memar itu diakibatkan pukulan dari ayah tirinya dan ia segera mendatangi tempat nongkrongnya. Namun Harry yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil alih mobil taksi yang digunakan oleh Eggsy untuk diarahkan menuju kediamannya. Di kediamannya, Harry mendapatkan panggilan dari Merlin yang memberitahukannya bahwa Valentine akan melakukan uji coba produknya pada sebuah gereja di Kentucky, Amerika Serikat. Harry pun bergegas pergi untuk menggagalkan rencana Valentine. Ia meminta Eggsy untuk menunggu di kediamannya selama Harry menjalankan misi tersebut. Valentine yang mengetahui bahwa Harry berada di gereja itu segera mengaktifkan chip SIM card pada jemaat yang berada di dalam gereja dan tiba-tiba Harry yang baru menyadari dirinya terkena radiasi dari chip itu pun langsung keluar dari dalam gereja setelah ia membantai hampir seluruh jemaat gereja. Namun ternyata di luar gereja, Valentine sudah menunggu dirinya dan tanpa basa-basi langsung menembak Harry tepat di kepala. Eggsy dan Merlin yang melihat kejadian tersebut melalui kacamata Harry pun berteriak histeris dan berusaha mencari cara untuk membereskan Valentine. Eggsy lalu bergegas ke toko jahit Kingsman untuk menemui Arthur. Di sini Eggsy menemukan hal yang janggal, di mana ada bekas luka di bawah telinga Arthur. Eggsy yang curiga pun lalu menukarkan gelas yang akan mereka gunakan untuk melakukan tradisi bersulang atas kematian Galahad. Dan setelah meminumnya, benar saja ternyata Arthur mengakui bahwa ia memihak kepada Valentine untuk memusnahkan sebagian umat manusia. Kind is the virus. Ia pun berusaha membunuh Eggsy dengan mencampurkan racun pada minumannya. Namun hal tersebut menjadi senjata makan tuan dikarenakan Eggsy telah menukarkan gelas mereka sebelumnya.
Setelah Arthur tewas karena racun tersebut, Eggsy segera mengambil chip yang ada pada tubuh Arthur dan memberikannya kepada Marilyn. Eggsy juga melaporkan hal tersebut kepada Marilyn dan Roxy yang saat ini telah menjadi Lancelot. Mereka bertiga segera pergi menggunakan pesawat Kingsman untuk menghancurkan salah satu satelit milik Valentine dengan menggunakan prototipe Trans-Atmosphere. Di sini, Marilyn menugaskan Roxy pada misi kali ini, dan Eggsy menemani Marilyn di dalam pesawat untuk misi yang lainnya. Marilyn lalu meneliti chip implan yang didapatkannya dari tubuh Arthur dan memahami bahwa fungsi dari chip implan itu adalah agar orang yang ditanamkan chip tersebut tidak terkena efek radiasi dari chip SIM card yang diproduksi massal oleh Valentine. Namun chip implan tersebut adalah pisau bermata ganda yang dimana di sisi lain chip implan tersebut bisa meledakkan kepala orang yang memilikinya. Marilyn lalu menyuruh Eggsy untuk masuk ke dalam markas Valentine dan berpura-pura menjadi Arthur dengan menggunakan undangan yang ada pada ponsel Arthur sebelumnya. Di markas Valentine, beberapa orang terkenal dan pejabat yang sudah berkumpul pun mulai melakukan perayaan akan kehadiran era baru. Eggsy dan Marilyn pun telah tiba di markas Valentine dan berhasil lolos sehingga Eggsy bisa masuk ke dalam ruangan pesta. Marilyn memantai Roxy yang sudah hampir sampai pada targetnya untuk meluncurkan misil. Namun tiba-tiba salah satu balon udara yang digunakan Roxy meledak dan membuatnya kehilangan kendali untuk menembak satelit milik Valentine. Di sini Eggsy bertemu dengan Charles yang ternyata keluarganya diundang oleh Valentine ke markasnya. Akhirnya Roxy berhasil menembak satelit tersebut, namun sayangnya balon udaranya kembali dan membuatnya terjatuh dari ketinggian. Di sini penyamaran Eggsy pun terbongkar dan ia pun kabur dari sana dengan dipandu oleh Marilyn dari dalam pesawat. Akhirnya aktivasi massal chip tersebut berhasil digagalkan dan membuat Valentine harus merestart kembali satelitnya. Eggsy yang baru saja tiba di pesawat kembali diperintahkan Marilyn untuk kembali ke dalam sana. Dikarenakan sistem pengamanan dari Valentine yang menggunakan biometrik tidak memungkinkan untuk diretas Marilyn. Di sana Eggsy kembali dihadang oleh pasukan Valentine hingga ia tak sanggup berkutik. Sama halnya dengan Marilyn, di mana pesawatnya diarahkan sebuah misi yang siap untuk ditembakkan. Namun tiba-tiba Eggsy terpikirkan sebuah ide yang dapat menyelamatkan mereka, yakni dengan mengaktifkan chip implan yang sejenis dengan yang dimiliki Arthur sebelumnya. Tanpa sengaja, Eggsy bertemu dengan putri Skandinavia yang meminta izin untuk melepaskannya. Namun hal itu terhenti dikarenakan misi utama dari Valentine sudah hampir siap. I'll be right back. Di mana semua satelitnya kembali terhubung untuk mengaktifkan chip SIM card yang sebelumnya digagalkan Roxy. Dan akhirnya aktivasi pun dijalankan, di mana semua orang di sini mulai berubah menjadi anarkis dan saling menyerang satu sama lain. Eggsy yang sudah kembali tiba di dalam kantor Valentine kini kembali dihadang oleh Gazelle yang langsung menyerang Eggsy dengan kaki besinya. Di sini terjadi pertarungan menegangkan antara Eggsy dan Giselle. Akhirnya Eggsy berhasil menusuk Giselle menggunakan pisau beracun yang ada di ujung sepatunya.
Exi lalu mengambil salah satu kaki besi milik Gazelle dan melemparkannya tepat ke arah Valentine. Setelahnya, Exi kembali mendatangi sang putri untuk mengadu liang Cipapang. Beberapa hari kemudian, Exi yang sedang mengunjungi warung kopi favoritnya bertemu dengan ayah tirinya dan sang ibu yang sedang berbincang di dalam sana. Dan kemudian Exi pun mengajak sang ibu untuk tinggal bersamanya dikarenakan dirinya sudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Namun ayah tirinya kembali melarangnya dan memaksa Exi untuk menghajar mereka semua. Just leave him alone, Gina. Your manners up your fuck. Or are we gonna fight? Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film Kingsman The Service Secret tahun 2014. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.